DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan. Mana? Gubernur dan wakil gubernur baru terasa suasana tenang dan sejuk di DKI. Sekarang ada perasaan tenang dan sejuk. Mana? Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sebetulnya nih sangat gak enak banget. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang dengan kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan kami berharap Engkau ridho ya Allah di sebelah kami Bang Egy Sujana untuk memberikan kesempatan memimpin negeri ini ya Allah dengan ruh Al-Quranmu ya Allah. Oleh karena itu teman-teman supaya dukung saya, bravo. Jadi jiwa yang kuat menang. Takbir. Dan kebanyakan calon itu nggak punya uang, ya kan? Makanya kemudian dia dibayari oleh Bandar Ahmad Cukong. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya 2 orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Kalau yang lain sih masih ecek-ecek lah. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saya tidak mau. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan ingin mengubah Indonesia supaya lebih baik lagi. Pernyataan tersebut disampaikan Rizal dan Anies dalam pertemuan di Balai Kota Jakarta. Saya mendapatkan tamu kehormatan Bang Rizal Ramli. Kami sendiri memang secara terbuka ingin mengubah Indonesia, itu motif. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan sama Jokowi, saya jadi pendukungnya. Tapi dia enggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang dengan kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Allah menitipkan pesan, wahai Egy Sujana, untuk pimpin negeri ini menjadi negeri makmur. Emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak, ini manusia. Kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egy. Aku punya bukti rekaman di saat kau minta nikah sama aku loh Egy. Apa perlu aku sebarkan? Aku mau kau jadikan istri keempat kau, gak malu kau? Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Orang berharap boleh, tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru, insya Allah Rizal Ramli, ya kan? Ya saya tidak bermaksud menyindir. Kalau ada yang merasa tersindir ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya yang tersindir itulah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Bahkan kami berharap Engkau ridho ya Allah di sebelah kami Bang Egy Sujana untuk memberikan kesempatan memimpin negeri ini ya Allah dengan ruh Al-Quranmu ya Allah. Oleh karena itu teman-teman supaya dukung saya, bravo. Jadi jiwa yang kuat menang. Takbir. Manusia ini selalu bawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egy Sujana tuh licik. Insya Allah Egy Sujana 2024 akan membangun negeri dengan Quran dan Sunnah. Takbir. Egy Sujana ini tidak benar-benar membela rakyat. Dia hanya punya kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya dia, yaitu tidak lain tidak bukan mencari kekuasaan dan uang. Sebetulnya nih sangat gak enak banget. Ketika itu disampaikan, itu mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kesannya ditanya, Rizal Ramli siapa dia? Dia nggak peduli dibilang geblek, tolol, yang penting 51% sama dia dukung dia. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang dengan kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya 2 orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Kalau yang lain sih masih ecek-ecek lah. Pernyataan itu betul-betul
merendahkan dirinya sendiri. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Mudah-mudahan negara ini adalah menjadi negara yang makmur, dipimpin oleh saudara saya yang sebelah ini, sebelah kiri saya di tengah-tengah, Bang Egy Sujana. Allah meridhoi dan memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. Amin. 2024. Takbir. Allah. Coba sebelum kalian memuja-muja orang, lihat dulu bener nggak dia tuh seorang profesor. Profesor apa Egy Sujana itu? Yang Nyai tahu selama ini dia tidak punya gelar profesor. Apa prestasinya Egy Sujana untuk negara ini? Hah? Nggak ada. Manusia tukang rusuh ini, kapal keruk ini. Ya Allah. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, reputasinya dan kredibilitasnya itu payah. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosen. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Nyatanya 2 tahun kepemimpinan beliau, hampir 70%, 60% mendukung semua langkah-langkah Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang diingini oleh rakyat. Kita, ya kan, tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Banyak sekali saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Rencananya Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Terlalu cepat menuduh. Baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang. Jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu yang mungkin Bung tidak tahu. Menurut saya perbanyak piknik dulu. Belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalin ini ide. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Itu aja repot. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Kita batalin ini, proyek ngada-ngada ini. Kekhawatiran ini coba mereka transform menjadi kekhawatiran buat rakyat. Tidak, yang khawatir mereka, yang takut mereka. Ini bahaya buat mereka, tidak untuk rakyat dan tidak untuk demokrasi. Merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Ini maksudnya cuma mau proyek doang. Mumpung masih 2 tahun lagi, ada duit 600 triliun. Jadi 2 tahun ada uang bancaan 120 triliun. Buktinya apa? Bahwa kemudian pemerintah mengajukan sebuah rancangan dan dia mempertahankan argumentasinya, itu bukan pemaksaan. Kita bangun ibu kota baru oleh swasta, nanti pemerintah nyewa. Ini kan lucu banget, orang udah punya rumah bagus, lokasinya bagus, bangun, buat, kemudian nyewa di tempat baru. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Banyak sekali di seluruh dunia membangun ibu kota baru yang gagal. Merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom karena lebih sibuk pengen jadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Ini mah proyek ngada-ngada,
diadakan supaya bisa dapat proyek. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalin ini ide. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Gitu aja repot.